Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jatmiko. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan prima atau excellent service. Berikut saya jelaskan. Pelayanan atau servis. Pelayanan atau servis adalah sikap yang berorientasi pada pengguna jasa, diantaranya adalah memahami kebutuhan dan harapan pengguna jasa, mensupport pengguna jasa dalam melakukan pekerjaan, mengembangkan tenaga ahli daya, sesuai dengan harapan pengguna jasa. Pelayanan prima. Apa, bagaimana, serta tujuannya. Pelayanan yang sangat baik atau terbaik atau excellent. Harus sesuai dengan standar. Bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kepuasan pengguna jasa. Excellent. Pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna jasa, namun juga melampauinya secara terkontrol dan kontinu. Sasarannya tidak lagi semata kepuasan, tetapi loyalitas pengguna jasa. Penilaian tingkat pelayanan. Pengguna jasa cenderung memberikan penilaian terhadap tingkat pelayanan yang disediakan. Dimensi prosedural. Mencakup sistem atau prosedur yang tertata guna dalam menyampaikan jasa pelayanan. Dimensi pribadi. Bagaimana tenaga ahli daya menunjukkan sikap, perilaku dan kemampuan lisan berinteraksi dengan pengguna jasa. Pelayanan yang memuaskan pengguna jasa. Pelayanan yang prima memiliki beberapa aspek, diantaranya physical performance atau performa fisik atau penampilan. Kemudian service delivery atau pelayanan yang disampaikan. Selanjutnya kompetensi atau kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan. Produktivitas dan kinerja prima. Penampilan yang prima. Tata rambut, pakaian seragam, make up, kuku, sepatu, postur tubuh, berat badan, kebersihan diri, kerapihan, cara senyum, cara berjalan, cara bertutur kata, penggunaan dan kepekaan terhadap bahasa tubuh. Disiplin. Ketepatan dan kecepatan memberi respons terhadap instruksi dan petunjuk, respek dan kesopanan terhadap rekan kerja dan pengguna jasa, kemampuan bekerja harmonis dengan rekan kerja dan pengguna jasa. Pelayanan yang prima. Kerelaan untuk melayani, kepedulian, kecepatan memberi respons dalam pelayanan, kesediaan untuk membantu pengguna jasa, percaya diri, dan kesabaran, profesional dalam menyampaikan pelayanan, ketaatan pada prosedur. Kompetensi yang prima. Pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas. Mutu pelayanan. Tangibles atau yang teramati, penampilan tenaga ahli daya, peralatan, fasilitas fisik dan peralatan komunikasi khususnya. Reliability atau keandalan, kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan atau dijanjikan. Responsiveness atau ketanggapan, kemampuan untuk membantu pengguna jasa dengan pelayanan yang secepatnya. Competence atau kemampuan, memiliki semua kemampuan seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan secara efektif. Courtesy atau sopan santun, sikap hormat, bijaksana dan keramahan dari para petugas yang melayani. Selanjutnya, credibility atau tingkat kepercayaan, derajat kepercayaan dan kejujuran yang tak diragukan dari para petugas yang memberikan pelayanan. Security atau rasa aman, bebas dari keraguan dan resiko keamanan serta kerugian material maupun imaterial. Accessibility atau kemudahan, kemudahan untuk dihubungi oleh pengguna jasa baik dalam menghadapi masalah ataupun keperluan lain. Communication atau komunikasi, selalu menginformasikan hal-hal yang diperlukan oleh pengguna jasa pada waktunya dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Understanding atau pengertian, usaha untuk mengerti secara baik kebutuhan dan harapan pengguna jasa, betapapun sukarnya. 4 alasan pentingnya pelayanan prima. Pelayanan adalah kunci kesinambungan kerjasama. Persaingan yang semakin tajam. Pemahaman yang semakin baik terhadap pengguna jasa. Makna ekonomi dalam meningkatkan citra perusahaan agar terus dipercaya dan berkembang.
Indikator pelayanan prima. Ketepatan waktu. Kepastian waktu penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian sesuai jadwal. Kebersihan. Tersedia tempat sampah tertutup dan proporsional. Ruangan dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan minimal 2 kali sehari. WC dan kamar mandi bersih, tidak bau dan tersedia air bersih. Ada petugas kebersihan halaman dan lingkungan serta sesuai jadwal kerja. Petugas memakai pakaian bersih dan sesuai ketetapan. Kepuasan pengguna jasa adalah respons emosional yang menyenangkan pengguna jasa berdasarkan penilaiannya terhadap apa yang telah diterima atau dirasakan dibandingkan harapan atau pengalaman terdahulu terhadap jasa atau pelayanan di suatu perusahaan atau organisasi. Kepuasan pengguna jasa sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Berikut saya jelaskan. Pengguna jasa yang menggaji tenaga ahli daya melalui perusahaan. Pengguna jasa adalah mercusuar seluruh usaha. Faktor penentu kepuasan pengguna jasa, attitude dan kinerja. Pengguna jasa yang puas kontrak kerja akan berlanjut. Namun sebaliknya, jika pengguna jasa tidak puas, maka kontrak kerja akan diputus. Kepuasan pengguna jasa akan menciptakan image positif perusahaan di mata pengguna jasa atau top of mind. Puas plus kontinuitas hubungan sama dengan loyal. Bagaimana menjaga kepuasan pengguna jasa? Caranya adalah selalu lakukan pengukuran kepuasan pengguna jasa, evaluasi dan tindak lanjuti agar tercapai excellent performance, excellent service, dan excellent quality. Service breakdown. Apa yang dimaksud dengan service breakdown? Service breakdown adalah terjadinya gap antara harapan pengguna jasa dengan kenyataan performansi pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Apabila gap tersebut di luar batas toleransi pengguna jasa. Komplain pengguna jasa. Apa dan mengapa komplain? Pernyataan ketidakpuasan atau kekecewaan mengenai harapan yang tidak terpenuhi. Pernyataan tersebut disampaikan dengan berbagai cara, dapat melalui media dan sasarannya. Penyebab komplain. Penyebabnya antara lain kinerja tenaga ahli daya yang kurang atau buruk, ketidaksopanan, ketidakterampilan, tidak komunikatif saat diperlukan, tidak mau mendengar atau tidak kooperatif, tidak menjaga etika atau menerobos kerahasiaan, memperlakukan pengguna jasa seperti bukan siapa-siapa. 8 langkah efektif. Ada 8 langkah efektif dalam hal menerima komplain, yaitu 1. Persiapkan diri Anda baik sikap, penampilan, dan bahasa tubuh. 2. Sambut pengguna jasa, ucapkan dan berikan salam, atau salaman yang hangat. 3. Tanyakan, kalau belum tahu persis apa masalahnya, biarkan pengguna jasa menumpahkan perasaannya terlebih dahulu. 4. Dengar dan rasakan, atau berempati. 5. Berterima kasih, dan berikan alasan mengapa Anda sangat menghargai komplain yang diberikan. 6. Minta maaf atas permasalahan atau kesalahan yang terjadi. 7. Nyatakan bahwa Anda akan membantu menyelesaikan permasalahannya, sesegera mungkin. Dan yang ke-8, selalu cek kepuasan pengguna jasa, review, dan akhiri dengan menyenangkan. Feedback. Hasil survei membuktikan bahwa pengguna jasa yang puas akan bercerita kepada 4-5 orang saja. Sedangkan pengguna jasa yang kecewa akan bercerita kepada 8-10 orang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saya di nomor HP atau WhatsApp 0821 2535 8055 atau melalui email di mix21276@gmail.com.